Selamat siang, nama saya Aprianto. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen IT Human Resource. Definisi manajemen IT Human Resource yaitu tenaga kerja yang kompeten, diberi dan dipelihara untuk penciptaan dan pengiriman layanan IT ke bisnis. Ini dicapai oleh pengikuti praktik-praktik yang ditetapkan dan disepakati yang mendukung perekrutan, pelatihan, evaluasi kerja, promosi, dan penghentian. Manfaat kontrol ada 3. Yang pertama, meninjau kinerja staf. Yang kedua, mempekerja dan melatih personel IT untuk mendukung rencana taktik IT. Yang ketiga, mengurangi resiko ketergantungan berlebih pada sumber daya utama. Kontrol jati dibagi menjadi 8. Yang pertama, perekrutan dan rotensi personel, yaitu menjaga proses rekrutmen personel IT sejalan dengan kebijakan dan prosedur personel organisasi secara keseluruhan, misalnya perekrutan reguler, kerja yang positif dan berorientasi. Yang kedua, kompetensi personel, secara teratur memverifikasi bahwa personel memiliki kompetensi untuk memenuhi peran mereka berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman mereka. Yang ketiga, peran kepegawaian, yaitu tetapkanlah, pantau, dan awasi peran, tanggung jawab, dan kerangka kerja kompetensi untuk personel, termasuk persyaratan untuk memenuhi kebijakan dan dalam prosedur manajemen, kode etik, dan praktik profesional. Yang keempat, perhatian personel, memberikan karyawan IT dengan orientasi yang tepat ketika dipekerjakan dan pelatihan berkelanjutan untuk mempertahankan pengetahuan, keterampilan, kemampuan mereka. Yang kelima, ketergantungan pada individu, yaitu meminimalkan paparan ketergantungan kritis pada individu kunci melalui penangkaran pengetahuan, berbagai pengetahuan, perencanaan suksesi, dan cadangan staf. Yang keenam, prosedur pemberian personel, yaitu pemeriksa latar belakang dalam proses rekrutmen IT, tingkat dan frekuensi tinjauan berkala. Pemeriksaan ini harus tergantung pada sensitivitas dan atau kreativitas fungsi dan harus ditetapkan untuk karyawan. Yang ketujuh, evaluasi kinerja pekerja karyawan, memerlukan evaluasi yang tepat waktu untuk dilakukan secara berkala terhadap sasaran individu yang berasal dari sasaran organisasi, menetapkan standar dan tanggung jawab pekerjaan tertentu. Karyawan harus menerima bimbingan tentang kinerja dan melakukan kapan saja sesuai. Yang terakhir, perubahan dan pengakhiran pekerjaan, ambil tindakan bijakan terkait perubahan pekerja, terutama pemutusan hubungan kerja. Transfer pengetahuan harus diatur, tanggung jawab dipindahkan, dan hak akses dihapus sehingga resiko diminimalkan dan kelangsungan fungsi dijamin. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.